Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita membuat onde-onde pelangi dari ubi jalar. Rasa tetap enak dan empuk, kenyal, serta anti kempot ya guys. Ini hasilnya, kita cobain dulu. Ini kopong banget. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk, tidak alot, tapi kenyal ya guys. Mantep banget, nagih pokoknya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Pertama-tama kita buat isiannya dulu. 200 gram kacang hijau kupas, 7 sendok makan gula pasir, 1 saset santan instan, 1 sendok teh vanili, 300 ml air, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan air jeruk nipis. Kacang hijau kita cuci bersih, kemudian kita beri air 200 ml seperti ini, lalu kita kukus. Nah seperti ini ya guys, kita kukus sampai matang, biasanya 30 menit sudah matang. Ini sudah matang jadi mengembang begini. Kemudian kita blender. Sebelum di blender kita beri air 100 ml. Tadi waktu ngukus itu airnya 200 ml. Berarti total airnya itu 300 ml ya guys. Jangan lupa tambahkan santannya. Dan ini kita blender sampai halus. Setelah halus, kita tuangkan saja ke wajan seperti ini. Nyalakan kompor dengan api kecil. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh vanili, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan air jeruk nipis, gula pasir, aduk hingga tercampur rata. Dan kalis ya guys, maksudnya mengental. Setelah kacang hijaunya mengering dan lebih mudah dibentuk, kita angkat. Kemudian kita bulat-bulatkan sesuai selera, mau seberapa onde-ondenya. Ini saya buat beratnya rata-rata 12 gram. Boleh ditimbang atau dikira-kira saja ya guys, cuma takut nanti besar kecil jadi hasilnya tidak bagus. Lakukan sampai selesai. Dan ini sudah selesai, kita sisihkan. Sedangkan bahan-bahan untuk kulit onde-ondenya, 300 gram tepung ketan, 100 gram ubi matang, 7 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung terigu, 1 saset susu kental manis, air panas dispenser kira-kira 120 sampai 130 ml. Ubi kita kupas, kita cuci bersih. Kemudian kita kukus sampai matang. Setelah matang, kita timbang saja 100 gram.
Lalu kita haluskan seperti ini agar tidak ada yang bergerindil dan benar-benar halus. Dan ini sudah halus ya guys. Kemudian tambahkan tepung ketannya seperti ini. Kemudian aduk hingga tercampur rata dengan ubinya tadi. Setelah tercampur rata dengan ubinya, tuangkan susu kental manisnya. Kembali aduk hingga tercampur rata. Setelah susu dan ubi jalarnya tercampur rata, kita pindahkan saja ke wadah yang lebih besar seperti ini. Tuangkan air panasnya 120 sampai 130 ml. Aduk hingga tercampur rata. Karena ini masih panas, jadi saya pakai spatula dulu. Boleh air yang dididihkan ya guys, tapi jangan mendidih banget. Aduk terus hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata semuanya, tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. 2 sendok makannya munjung seperti ini. Agar lebih cepat, saya aduk saja memakai tangan. Karena kelembapan tepung beda-beda, jika masih agak lembek banget, bisa ditambahkan sedikit tepung ketannya ya guys. Tapi ini udah pas adonannya. Setelah semuanya teraduk sempurna dan teraduk rata, kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu 30 menit, kita buat taburannya, yaitu 150 gram wijen. Wijen kira-kira 25 gram seperti ini. Kita tambahkan 1 sendok teh pewarna dan 1 sendok makan air. Kita tuangkan ke dalam wijennya. Aduk hingga tercampur rata seperti ini. Nyalakan dengan api sangat kecil. Aduk hingga benar-benar kering ya guys. Dan warnanya merata. Karena saya tambahkan air, prosesnya agak lama. Biasanya kalau mateng itu tandanya sudah ada yang meledak-ledak gitu ya guys, keluar dari teflon ataupun wajannya. Nah, ini sudah mateng, kita sisihkan. Lalu kembali kita proses tepung adonan tadi, tepung ketannya. Kita bulatkan saja per bagiannya 22 gram atau menyesuaikan isian kacang hijaunya tadi. Karena kacang hijaunya 12 gram, jadi ini saya buat 22 saja, 22 gram. Ketika dibulatkan seperti ini, sebaiknya langsung diisi saja. Sisa adonan tadi selama proses ini ditutup agar tidak kering. Ini cara pengisiannya agar bentuknya tetap bulat dan tidak hancur kemana-mana ya guys. Ditekan agak pelan-pelan. Ratakan ke atas seperti ini. Jadi agak dielus-elus gitu. Setelah bentuknya sudah rapi dan bulat, baru kita haluskan seperti ini memakai tangan. Nah, ini sudah halus banget ya guys. Dan ini sudah selesai.
Siapkan air panas dispenser saja biar lebih cepat. Masukkan 1 butir gulungan onde-ondenya, angkat. Setelah itu celupkan ke dalam wijen yang berwarna tadi, seperti ini, gulung-gulung. Kalau nggak dicelupin di air panas, wijennya suka lepas ya guys, jadi lebih baik emang di air panas seperti ini, atau air hangat juga boleh. Angkat dan sisihkan. Lakukan sampai selesai. Panaskan minyak, namun sebelum mendidih, kita masukkan onde-ondenya dengan api yang kecil saja. Ini saya masukinnya belum mendidih ya guys, jadi baru dicetrekin kompornya. Langsung saya masukkan onde-ondenya dengan api yang kecil saja. Karena onde-ondenya terlalu besar, ada beberapa bagian yang tidak terkena minyak, boleh diciprat-cipratin seperti ini ya guys. Dan setelah beberapa saat dan kira-kira bawahnya sudah kering, kita balik saja. Dan ini ada beberapa bagian wijennya yang lepas. Setelah kira-kira matang, biasanya agak lebih ringan dan warnanya lebih gelap. Rentang waktunya itu biasanya 15-25 menit. Karena apinya kan kecil ya guys, jadi emang agak lama matangnya. Kita angkat dan kita sisihkan. Sedangkan untuk menggoreng ulangnya, matikan kompornya dulu, kita bersihkan wijen-wijen yang berantakan tadi, baru kita pakai untuk menggoreng ya guys. Kita cemplungkan onde-onde sisaan tadi. Sedangkan untuk yang di frozen, masukkan ke dalam wadah yang kedap udara atau Tupperware. Kita masukkan Tupperware. Namun sebelum kita masukkan ke dalam wadah, sebaiknya onde-ondenya kita masukkan ke dalam freezer dulu. Dengan posisi sejajar atau jangan ditumpuk dulu ya guys. Baru setelah 1 atau 2 jam di dalam freezer, kita tumpuk seperti ini. Ini fungsinya agar tidak saling lengket satu dengan yang lainnya. Untuk yang di freezer, sebaiknya menggorengnya tunggu suhu ruangan agar tidak pecah-pecah ketika digoreng. Itu tadi ya guys cara membuat onde-onde pelangi dari ubi jalar. Rasa tetap enak, kenyal namun tidak alot, dan juga tidak kempot. Semoga resep saya ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum, see you next video.